berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sekarang Ibu akan ambil absen ya. Dengarkan ya absennya masing-masing. Baik, Bu. Sofi Helena Safitri, Hadir, Bu. Alda Putri Utami, Hadir, Bu. Aida Hesti Febina, Fadila Nurani Fadlia. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasionalisme yaitu Garuda Pancasila. Nah, siapa yang mau memimpin ke depan? Silakan Dilan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita serta anak-anak Ibu, ini gambar apa? Yang tahu ini gambar apa? Batik. Nah, gambar batik. Apakah kalian pernah lihat gambar ini sebelumnya? Sudah. Nah, gambar batik. Nah, kira-kira pembelajaran kita hari ini mengenai apa lah? Batik. Batik, Bu. Tentang kebudayaan, Bu. Oke, nah di sini Ibu juga ada bahan bacaan yang mengenai batik, yaitu batik Pasure. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi teksnya kepada kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nah, coba kalian amati teks tersebut dan kalian baca ya. Ya, Bu. Kalau sudah siap, Ibu akan bertanya kepada kalian, nanti kalian jawab ya. Nah, batik Pasure itu merupakan kain khas dari daerah mana? Bengkulu. Oke, pintar. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah batik Pasure itu digunakan ketika ada acara adat, Bu? Oke, betul. Nah, yang ketiga, apa bentuk motif khas Bengkulu yang dipadukan dalam bentuk batik Pasure? Bunga rafflesia, Rafflesia, Bu. Oke, betul. Pintar ya anak Ibu. Nah, selanjutnya
kelompok. Yang pertama yaitu kelompok 1 Ica dan Sofi, kelompok 2 Aida dan Mila, dan kelompok 3 Alda dan Nisa. Oke. Sebelumnya Ibu ada tugas ini diskusi yang mana ada di live morsik, yaitu nanti Ibu udah kirimkan link ke WA grup kita ya. Ya, Bu. Nah, sebelumnya untuk tugasnya yaitu ada, kita kan sudah membacanya tadi kan? Iya, Nah, Bu. kita menentukan ide pokok paragraf yang pertama, kedua, 3, dan 4. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas diskusi, Ibu akan menjelaskan kembali, yaitu mengenai ide pokok. Apakah anak-anak Ibu udah tahu apa itu ide pokok? Tahu, Bu. Oke. Kepada Aida, apa itu ide pokok? Ide yang terkandung di dalam cerita itu, Bu. Oke. Inti dari cerita itu, Bu. Pokok utama cerita, Bu. Ya, Yang menjadi pokok pengembangan paragraf, Bu. ya betul sekali anak-anak Ibu. Ide pokok itu adalah pokok bahasan dari sebuah paragraf tersebut. Nah, ide pokok ini ada dua macam, yaitu terletak di akhir dan di awal. Nah, ide pokok yang terletak di awal ini disebut juga dengan deduktif. Nah, yang di akhir disebut juga dengan Induktif. Selanjutnya yaitu adapun cara menentukan ide pokok dalam sebuah kalimat atau paragraf. Yang pertama yaitu membaca paragraf tersebut dengan seksama. Yang kedua yaitu menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf atau sebuah kalimat. Yang ketiga, memberikan tanda pada informasi penting di dalam sebuah paragraf tersebut. Yang keempat yaitu menyimpulkan ide pokok yang telah kalian temukan dalam sebuah paragraf tersebut. Nah, udah tahu kan anak-anak Ibu cara menentukan ide pokok? Sudah, Bu. Nah, kembali kita lanjut pada tugas diskusi kita hari ini, yaitu menentukan ide pokok. Nah, silakan anak-anak Ibu klik link yang sudah Ibu bagikan di WA tersebut ya. Ya, Bu. Nah, silakan kalian bikin nama kelompok serta kelas kalian ya. Nah, nanti tentukan ide pokok paragraf pertama, kedua, 3, dan 4. Silakan bekerja ya. Ya, Bu. Oke, apakah udah selesai anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sekarang kelompok yang pertama silakan tampil. Ya, kelompok 1. Saya, Bu. Oke, silakan Sofi. Ide pokok paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama adalah batik Basurek adalah kain khas dari Provinsi Bengkulu. Itu jawaban dari kelompok kami, Bu. Nah, apakah yang lain betul? Jawaban dari kelompok Sofi? Betul. Oke, betul ya jawabannya. Silakan untuk kelompok 2. Siapa yang maju ke depan? Kelompok 2. Selanjutnya yaitu Ide ide pokok pokok yang kedua yaitu batik Basurek merupakan pengaruh kebudayaan Islam terhadap seni budaya di Bengkulu, Bu. Oke, apakah betul jawabannya? Betul. Sama? Sama. Oke. Yang ketiga, kelompok ketiga. Ide pokok dari paragraf ketiga yaitu dulu batik Basurek hanya digunakan untuk upacara adat seperti pernikahan. Oke, betul. Apakah kelompok lain sama juga jawabannya? Sama.
itu bunga rafflesia. Oke, betul. Apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Oke, kita kasih uang dulu kepada semua kelompok. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Keren. Wow, wow, keren. Udah keren ya? Udah, Bu. Dari kecil. Nah, anak-anak ibu sudah bisa dalam menentukan itu ide pokok terhadap teks bacaan. Nah, anak-anak ibu juga udah tahu apa itu ide pokok dan cara menentukan ide pokok. Nah, selanjutnya ibu ada tugas di rumah, yaitu menuliskan apa yang kalian pahami dari teks cerita tersebut. Nah, nanti kalian tulis ya di rumah. Setelah ibu sudah nyiapkan link di grup, silahkan kalian tulis dan kalian ketik saja. Baik, Bu. Oke, sekarang kita lanjut pada evaluasi ya. Silahkan kalian bergabung evaluasi tersebut. Oke, mulai ya. Nah, batik besure merupakan kain khas dari Abu, mana? Bengkulu. Oke, betul. Yang lanjut soal kedua. Besure berasal dari kata Bersurat. Oke, betul. Yang lanjut. Sebagian ahli memperkirakan batik besure sudah ada sejak abad ke Abu. A. B. C. Masa sih? Nah, Nggak tahu, Bu. Susah. A. Abu. B. A. B. B. Suara gila. B ya jawabannya. Sudah ada di teks baca gila. Oke. Ide pokok paragraf. Ide pokok pelajaran A. B. A. Betul? Betul. Lanjut, di dalam satu paragraf terdapat berapa ide pokok? Satu, Bu. Dua, Bu. A, Bu. A. Satu. Salah. Ah, ide dalam satu Aida salah, Bu. Oke, Aida. Oke, ibu jelaskan kembali ya bahwa ide pokok tersebut dalam suatu paragraf terdapat hanya satu ide pokok, yaitu satu pokok bahasan dalam paragraf tersebut. Oke, silahkan kalian ketik namanya nanti ya. Iya, Bu. Oke. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, kepada Alda. Pembelajaran kita pada hari ini itu tentang batik, Bu. Jadi batik ini namanya itu batik basure, Bu. Batik yang sudah ada pada abad ke 16, abad ke-16, Bu. Jadi kita wajib melestarikan dan menjaganya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya Ica. Selanjutnya ide pokok, Bu. Ide pokok itu dalam sebuah paragraf terdapat satu dalam satu paragraf, dan dalam satu teks bacaan itu ada di awal dan juga ada di akhir, Bu. Dan Ya, dinamakan bagus. dengan deduktif dan induktif. Bagus ya. Berarti anak ibu sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Oke. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa